Benar, kita bisa bertemu dalam forum ini, kajian online Magnet Rezeki Korwil Jawa Tengah ya. Insya Allah di 1,5 jam mendatang kita akan sama-sama bagaimana kita belajar bareng dengan Bunda Susan yang kita sudah sama-sama hadir ya di forum ini. Baik, saya akan sapa Bunda Susan, sudah hadir. Sudah hadir. Ya, apa kabarnya Bunda? Alhamdulillah sehat luar biasa, dahsyat. Dahsyat ya. Oke, semangat. Ya, kita pada sore hari ini akan sama-sama belajar, sama-sama kita akan mengurai tentang bagaimana keajaiban rezeki, dan kita akan berkenalan ya nanti dengan Bunda Susan. Saya malah sebentar. Iya, ini ada di WA ya. Oke, Bunda Susan Arkaniza ya. Baik, saya langsung bukakan profilnya aja ya. Nanti kita sama-sama lihat, terus nanti baru di sana Bunda menambahkan beberapa hal tentang aktivitas Bunda ya. Baik, saya akan share screen aja. Ya, sebentar nih, in proses. Ya, cuma harus sabar ya, Coach ya. Oke, bisa terlihat? Ya. Sudah terlihat ya? Terlihat tapi ya. You're standing all alone for someone to go.
guide you on your way. Now and forever, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Oh, oh, it's a beautiful life. Bentuk nolong Prabowo yang kita lakukan secara berjamaah dan dilakukan. I've never been before. Oh yeah, it's a beautiful life. I'm gonna take you in my arms and fly away with you tonight. Yeah, alright. It's a beautiful Oke, ini ada suara pengajian di mana ya? Ikut Gimana? masuk. Sebentar ya. Oh, bisa di off kan suaranya. Ya, kok. Oke, udah ini ya. Iya. Maaf. Punya Pak Agus Yulianto yang masih ngaji. Iya, itu di dekat musola. Oh iya iya. Oh gitu, ya ya. Keren. Mungkin nanti dibantu dimatiin dulu kayaknya ya. Yang apa? Untuk mikrofon yang ada suara-suara dari luar bisa. Dari Kosnovel bisa mungkin operasionalnya. Iya. Bisa. Tapi udah tenang kok. Udah. Bisa momen. Oke, sebentar.
Ya, oke ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Ya, kita sore ini kedatangan tamu yang luar biasa, Bunda Susan. Ya, beliau adalah seorang pengusaha, beliau ada tos serba, kemudian rumah makan, distributor buku, toko mainan anak ya, Biro Umroh Haji Plus, kemudian juga bisnis all shop. Kemudian beliau ada lembaga training Insan Mulia ya. Kemudian juga membina 5 majelis taklim. Kemudian sudah ini mengikuti beberapa training, ada certified untuk public speaking, certified hipnoterapi, certified NLP, practitioner ya, kemudian certified terakhir certified trainer Magnet Rezeki ya. Dan beliau di rumahnya ataupun di kantornya melakukan praktek terapis ataupun konselor untuk masalah rumah tangga, bisnis, dan juga kesehatan. Dan beliau sebagai ibu rumah tangga dengan suami Bapak Haji Gatot Wahyudi dan 3 orang anak ya. Oke, ini perkenalan dari saya, tapi sekarang kita akan dengarkan dari Bunda Susan sendiri, mungkin menambahkan atau melengkapi dari apa yang telah saya sampaikan. Monggo, Bunda. Terima kasih kesempatannya. Harus sekali ya, Gus Novel. Sore hari ini kita bisa berjumpa bersama-sama, ingin mengkaji keajaiban-keajaiban dari Allah, bukan cuma Bapak Ibu atau guru saya Gus Novel yang ingin mendengarkan cerita keajaiban, tapi saya pun belajar kembali, Bapak Ibu. Jadi di sini saya belajar kembali. Mari Bapak Ibu semua kita semangat untuk senantiasa mendidik diri kita, senantiasa belajar. Sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam takdim kepada guru-guru saya, ada Gus Novel ya. Kemudian ada suami saya pas ada di rumah ini bersama-sama ya. Kemudian khususon untuk Burunda Ustadz Nas. Ya. Insya Allah semoga para guru-guru kami, semua guru-guru saya, insya Allah senantiasa dijaga, dimuliakan oleh Allah. Amin. Dan dibahagiakan beliaunya dan seluruh keluarganya. Allahumma amin. Dan Masya Allah berbahagia sekali saat ini ada di depan Bapak Ibu semua. Saya doakan pula Bapak Ibu semoga senantiasa dalam keberkahan dari Allah Ta'ala. Amin. Selalu dijaga kesehatannya, selalu diselamatkan dimanapun berada. Insya Allah semoga putra-putrinya soleh-solehah. Amin. Dikaruniakan pasangan hidup yang senantiasa taat dan setia, ya Allah. Amin. Kemudian dibanjiri banyak rezeki dari arah manapun, berlimpah. Allahumma amin. Amin. Dan insya Allah kelak mudah-mudahan Bapak Ibu semua dan kita semua bertetangga dengan Rasulullah saat di surganya Allah Ta'ala. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Nah, Bapak Ibu semua, Gus Novel mohon izin ya, sebelum kita mulai, saya sendiri mulai menceritakan, mulai kapan kenal Magnet Rezeki, mohon izin untuk biar kita bersemangat. Coba Bunda Susan cek semangatnya Bapak Ibu semua dengan salam penyemangat Magnet Rezeki. Kelihatannya sudah bisa semua ya Bapak Ibu? Sudah bisa. Ya. Bapak Ibu semua, apakah itu Magnet Rezeki? Satu sama terhubung. Ulang ya biar kompak. Bapak Ibu semua, apakah itu Magnet Rezeki? Satu sama terhubung. Tepuk tangan ya.
Masya Allah, alhamdulillahirobbilalamin. Dengan segala rendah hati Bapak Ibu semua ingin berbagi dan sharing saja, semoga bermanfaat, kemudian bisa menginspirasi, memotivasi Bapak Ibu semua. Ada pertanyaan mulai kapan mengenal magnet rezeki? Nah, sebenarnya ini ada urut-urutannya ya Bapak Ibu. Diawali pada tahun 2007 ya Bapak Ibu. Luar biasa, saya seperti diberi teguran yang keren dari Allah Ta'ala gitu ya. Saat itu titik kulminasinya barangkali ya teguran itu dari Allah, karena sebelumnya adalah berenergi bubur Bapak Ibu. Berenergi bubur itu bagaimana Bapak Ibu? Diomongin nanti nangis, tersinggung, mintanya dihargai. Maaf ya Bapak Ibu ya. Jadi kita perempuan kadang sering baper gitu ya, kemudian hatinya enggak luas, enggak lapang, garis kebenaran tinggi, egois, nafsunya luar biasa meletup-letup gitu ya. Jadi pada saat mungkin perjuangannya enggak dilihat gitu, akhirnya sedih luar biasa, kepikiran. Nah, pantas saja Bapak Ibu, karena apa? Kebaikan-kebaikannya itu adalah bukan diniatkan karena Allah, bukan karena Allah. Akhirnya apa? Penumpukan sampah-sampah energi itu begitu banyak Bapak Ibu. Kemudian saat itu banyak sekali ada suara dari kanan kiri, Bunda kenapa belum ke Baitullah seperti itu. Padahal Bunda sudah berlebih dari segala arah seperti itu. Saat itu saya mulai berpikir, iya ya, saya kenapa tidak bersyukur kepada Allah, maka saya mulai untuk menata diri untuk berangkat ke Baitullah, mendaftar haji gitu Bapak Ibu. Nah, pada saat itu haji masih daftar tunggunya cepat sekali Bapak Ibu, cuma 3 tahun ya 2007 itu. Tetapi saat itu kita mulai daftar haji itu ada syaratnya Bapak Ibu. Ada syaratnya yaitu kita untuk check up kesehatan gitu. Nah, pada saat check up kesehatan ke rumah sakit, ternyata Masya Allah, di situ ada sebuah teguran yang luar biasa, begitu amazing seperti itu ya Bapak Ibu ya. Antara kaget gitu kan, kenapa saya yang kelihatannya sehat kok penyakit banyak sekali seperti itu kan. Sampai akhirnya dokternya bilang, Ibu enggak bisa berangkat haji seperti itu. Sampai rumah hanya bisa menangis seperti itu ya. Seperti halnya kita mau menuju ke sebuah tempat, kemudian tempat itu diberi benteng yang kokoh, enggak bisa berangkat ke sana. Saya seperti ditutup jalannya untuk menuju ke rumah Allah. Kemudian saat itu mulai untuk muhasabah diri, saat sholat, saat kita baca Al-Quran, itu penuh dengan sungguh-sungguh, ya Allah, mohon tunjukkan, mohon untuk bisa disembuhkan. Nah, saat itu mulai untuk bisa terapi Bapak Ibu. Saya terapi ke dokter, tetapi ternyata obat tidak bisa proses Bapak Ibu. Pada saat pertama diberi obat dokter itu, karena waktu itu udah penyakit itu seperti seluruh tubuh Bapak Ibu. Dari migrain setiap hari gitu. Padahal tiap hari Bapak Ibu mohon maaf ya, bawa uang 1 tas Bapak Ibu. Tapi penyakitnya juga banyak gitu kan. Berarti apa? Ternyata harta itu tidak semata bisa menimbulkan adanya bahagia yang sejati Bapak Ibu. Nah, kemudian sudah migrain tiap hari ya, flek paru-paru gitu kan. Mah akut, udah kewanitaan, udah seperti itu, keterjun sakit gitu ya. Asam urat udah banyak sekali seperti itu. Nah, akhirnya diterapi oleh dokter itu yang flek paru-paru dulu, dikasih obat, ternyata biduan enggak bisa. Kemudian dikasih obat lagi, saya tidur terus, enggak bisa bangun. Akhirnya apa Bapak Ibu? Masya Allah, itu betul-betul sahabat surga semua, betul-betul menangis tersungkur, minta tolong sama Allah. Kemudian setelah itu kami menuju ke seorang kiai ya, kemudian ada beberapa guru alhamdulillah menyarankan untuk memakai terapi Al-Qur'an dan air doa Bapak Ibu. Karena pakai obat dokter kan sudah tidak bisa proses ya seperti itu ya. Nah, akhirnya
pada saat itu mulailah untuk kita memakai terapi Al-Quran dan pakai air doa. Saat itu pakai suratnya Al-Hadid Bapak Ibu ya. Nah, saat itu adalah mulai tahun 2007 sampai dengan 2011 ya, 2010 gitu. Nah, alhamdulillah 2010 mulai ada titik-titik kesembuhan Bapak Ibu. Memang apabila kita memakai terapi Al-Quran dan jalan spiritual itu memang agak panjang Bapak Ibu, tidak begitu singkat ya, tapi kita harus telaten ya, karena dengan cara kita tobat dulu, membersihkan, memperbaiki lisan kita, pikiran kita, tindak tanduk kita gitu ya, kemudian harta kita mulai kita bersihkan seperti itu. Alhamdulillah mulai tahun 2010 ada kesembuhan ya, dan diberi hadiah Bapak Ibu. Diberi hadiahnya apa? Betul-betul hadiah Bapak Ibu, diizinkan umroh dulu sebelum haji dan itu tidak keluar uang Bapak Ibu. Masya Allah, dari CV kami yang biasa kami ada sinergi produk itu memberikan sebuah hadiah, suami istri saya dan bapak berangkat gratis umroh gitu ya. Jadi bagaikan diberi kesempatan, kamu latihan dulu yuk, kamu umroh dulu seperti itu. Akhirnya alhamdulillah tahun 2012 kami bisa berangkat di sana, alhamdulillah bisa menjalankan semua wajibnya, sunahnya, hukumnya semuanya dikerjakan lancar sampai dengan pulang Bapak Ibu. Nah, kemudian pulang dengan selamat semuanya bahagia, alhamdulillah mulai ada sebuah titik-titik keajaiban lagi Bapak Ibu ya. Ada mulai bisa membuat diberi kebisaan, kekuatan membuat ada peserta gitu Bapak Ibu. Kemudian ada membuat produksi bola. Ini kayak gini Bapak Ibu kurang lebihnya. Bola-bolanya. Kelihatan ya Bapak Ibu. Nah, membuat produksi bola gitu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian sampai ada karyawan 60 orang. Pada saat itu kami kalau ada, saya sendiri kalau ada niat membuat sebuah usaha memang diniatkan untuk membantu anak-anak, para pemuda, warga Batang Pekalongan yang membutuhkan pekerjaan. Alhamdulillah dengan niat sedekah seperti itu, seperti ada kemudahan-kemudahan Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu barangkali bisa diambil hikmahnya ya di sini, barangkali Bapak Ibu nanti ingin ada usaha atau sudah ada usaha pengen lebih maju, insya Allah diniatkan untuk bisa membantu sesama kita. Insya Allah ada banyak kemudahan di sana. Nah setelah berhaji Bapak Ibu dan mulai ada kebiasaan untuk berbisnis sedikit-sedikit Bapak Ibu, kebiasaan untuk baca Al-Quran itu seperti tidak mau lepas Bapak Ibu. Kemudian kami membentuk grup ada baca Al-Quran. Pertama satu grup dulu Bapak Ibu ya, karena di situ saya mendapatkan syifa Bapak Ibu ya, mendapatkan sebuah obat gitu kan. Pada saat kami mulai ngaji lancar gitu Bapak Ibu setelah haji ya, ada sebuah biro dari Jakarta ya kemudian menawarkan ke kami untuk ikut program umroh tahun 2017. Kemudian saya ikut. Nah, disitulah mulai ada kenal dengan Ustadz Nasrullah Bapak Ibu. Karena ya MR ini, ilmu MR kan ada mulai tahun 2014 ya, Kod Novel ya. 2014 ya, 2012 belum ada. Kemudian dari tahun 2017 itulah setelah kita aktif ada di siar umroh itu, Ustadz Nasrullah didaulat untuk mengisi ada motivasinya gitu. Mulai di situ akhirnya kenal dengan Ustadz Nasrullah, Masya Allah seperti ada tarikan yang kuat setiap saya ada sebuah persoalan gitu. Nanti Ustadz Nasrullah ada seminar di mana mega seminar. Bunda, suaranya enggak keluar, Bunda di-unmute. Unmute Bunda. Ya. Ya, udah. Ya. Nah, mulai tahun 2017 itulah mulai kenal dengan Ustadz Nas ya Bapak Ibu, karena ada program Ustadz Nas memberikan motivasi kepada para peserta pesiar Baitullah Bapak Ibu. Nah, mulai di situ akhirnya ada sebuah ketertarikan luar biasa karena Ustadz Nas ini dalam membawakan
ilmu-ilmunya tuh ringan gitu ya, fun, menyenangkan gitu kan, happy, mencerahkan. Jadi kayak dapat obat tersendiri ya, sampai akhirnya ikut di mana-mana ada seminarnya Ustadz Mas ya, saya cari mau ke Jogja, ke Solo, ke Bogor, ke Bandung gitu ya, kemana-mana pokoknya saya kejar. Walaupun saya berangkat sendiri, enggak apa-apa gitu ya, alhamdulillah. Nah, kemudian Bapak Ibu semua, ilmu dari magnet rezeki ini terbilang unik Bapak Ibu. Uniknya apa ya? Karena dikemas sangat ringan ya Bapak Ibu. Kedengeran ya Bapak Ibu ya? Dikemas ringan ya. Kemudian kita semua tuh bisa belajar Bapak Ibu. Kita semua tuh bisa praktek ya, mudah sekali menyerapnya, bisa praktek, nggak usah sampai ngebul Bapak Ibu. Ngebul itu apa? Kayak luar biasa ya, kayak topo gitu, enggak usah itu Bapak Ibu. Kita jurus-jurusnya itu mudah sekali praktek, bagaikan celing. Ada nyata ya ininya, apa keajaibannya gitu. Nah, sampai dilanjutkan, kita tetap ada ngaji berjamaah, berbisnis dan juga menjalankan ibadah umroh membersamai jamaah-jamaah berangkat ke sana ya Bapak Ibu semua. Dari tahun 2007 sampai 2017 ya Bapak Ibu, di situ kan saya mencari ilmu ya. Kemudian saya belum merasakan indahnya ilmu Bapak Ibu. Jadi pada saat itu tahu ilmu tapi belum mengalami yang sebenarnya seperti apa gitu. Maka Bapak Ibu semua, disinilah ada sebuah kasih sayang Allah lagi yang kedua bagi saya. Setelah dari ada mega training di Bandung, 1 hari setelah pulang, 1 hari ini Bapak Ibu setelah pulang saya di rumah, kemudian suami datang ke tempat kerja saya, menyampaikan bahwa satu usaha yang bola ini harus ditutup. Kenapa ditutup Bapak Ibu? Karena ada kabar-kabar yang tidak menyenangkan, ya. Kemudian sangat memojokkan kami, ya. Semua warga rata-rata semua bertanda tangan sampai berurusan ke berwajib untuk menutup usaha itu. Disinilah Bapak Ibu semua, saya di situ diuji oleh Allah agar tidak tahu ilmu saja, tapi untuk bisa merasakannya. Bagaimana saat ada tumbukan pertama itu terjadi, proses yang dikeluarkan itu sesuai ilmu yang dianut apa tidak. Itu Bapak Ibu. Itu untuk rumah. Ya. Jadi, Jadi apa yang dikeluarkan saat ada detok itu Bapak Ibu ada ujian, itu yang dikeluarkan racun, kemarahan, kesedihan, putus asa, ataukah sebuah madu, tetap sebuah kesemangatan, mendoakan orang lain, tetap memberikan kebisaan kita. Itu ditantang seperti itu, sahabat saudara semua. Saat itu Bapak Ibu, antara 50 sampai 100 orang ada di aula kami. Kemudian ada beberapa polisi juga datang ke tempat kami membawa surat untuk penutupan usaha kami Bapak Ibu. Saat itu bagaimana sikap kami Bapak Ibu? Sikap saya terutama. Saat itu kami menghadapinya, alhamdulillah bisa dengan tersenyum. Bisa dengan mengucapkan, ya Rob, ini caramu ya Rob untuk menegur kami. Barangkali sebelumnya kami pernah menyakiti orang lain, inilah jalan tetap darimu ya Allah. Kemudian mereka menyodorkan surat dan kami terima Bapak Ibu. Kami terima untuk penutupan usaha itu. Kemudian mereka tetap saya berikan oleh-oleh Bapak Ibu. Walaupun sudah meminta untuk tutup, kami berterima kasih, kami tutup, kami berikan oleh-oleh sembako dibawa pulang, mereka sambil tersenyum. Kemenangan yang luar biasa untuk mereka Bapak Ibu semua. Sampai orang-orang yang melihat itu gedek, geleng-geleng, Masya Allah. Udah begitu untuk menutup tapi dikasih, biar saja Bu, biar saja. Alhamdulillah sudah bisa seperti itu. Nah setelah itu proses detok terus berlangsung Bapak Ibu semua, mesin cetak kami akhirnya kami tutup, tapi apa yang terjadi, karyawan yang sebanyak separuhnya itu kan ada di bola ya Bapak Ibu. Ada yang mencuci bahannya, ada yang mencetak, ada yang packing, itu semua minta Ibu, tolong Bu untuk dikerjakan lagi bolanya. Saya kerja apa Bu? Bu tolong Bu, anak saya
minum apa, nanti susu enggak bisa beli saya, Bu. Bu, gimana istri saya enggak bisa untuk beli uang belanja, berikan uang belanja seperti itu, Bapak Ibu. Yang saya pikirkan karyawan saya, yang separuh itu mau bagaimana. Akhirnya kami pindah, Bapak Ibu. Pindah tempat. Tapi pindah tempat itu juga dikejar, tidak boleh untuk operasional. Pindah lagi, Bapak Ibu. Sampai 2 kali pindah. Bayangkan, Bapak Ibu, energi kami saat itu untuk memperjuangkan karyawan kami. Kami ingin menolong mereka. Tapi ternyata saya belum pantas, Bapak Ibu. Menolong mereka belum pantas saat itu. Kemudian akhirnya saya ikhlaskan, saya lepaskan, Bapak Ibu. Saya lepaskan usaha pula itu. Saya ikhlaskan. Cermin ajaib itu muncul, Bapak Ibu. Cermin itu muncul pada diri saya. Inilah energi-energi bubur saya terdahulu. Dibersihkan sekarang. Ditetok sekarang ini. Terima kasih, ya Rob. Engkau bersihkan saat ini. Semoga kelak saat saya menghadap dalam kondisi yang bersih, yang terbaik. Terima kasih. Saat itu Bapak Ibu, saya mendengarkan ulasan dari Ustadz Nasrullah, menyampaikan materi gua keajaiban, Bapak Ibu. Coach Novel bisa musiknya, Coach Novel. Saat itu Ustadz Nas menyampaikan ada materi gua keajaiban, bahwa para nabi dan para rasul itu hidupnya penuh dengan adanya mukjizat. Karena kalau nabi dan rasul itu kan kelas pertolongannya namanya mukjizat ya. Kemudian penuh dengan pertolongan dari Allah, dijaga oleh Allah, banyak mukjizatnya. Karena apa Bapak Ibu? Karena masuk ke gua keajaiban, saya simak sekali Bapak Ibu, masuk gua keajaiban. Saya ingin ditolong oleh Allah. Saya ingin sembuh total dari jeruk nipis dan juga dari sariawan hati. Walaupun di awalnya saya sudah bisa memberikan senyuman, sudah bisa memberikan pelayanan, tetap memberikan balasan yang terbaik. Tapi yang namanya bekas-bekas dari luka itu masih tetap ada, Bapak Ibu. Nah, akhirnya saya simak selalu uraian dari Ustadz Nas yang tentang gua keajaiban ini. Contohnya, Nabi Yusuf itu gua keajaibannya ada di sumur. Kemudian Nabi Yunus gua keajaibannya di mana? Ada di perut ikan raksasa. Kemudian Nabi Nuh di mana gua keajaibannya? Ada di perahu raksasanya. Rasulullah gua keajaibannya di mana? Ada di Gua Hira, Bapak Ibu. Mendapatkan wahyu yang pertama, kemudian Rasulullah diangkat kenabiannya. Akhirnya setelah Rasulullah ada di Gua keajaiban di Gua Hira, setelah turun dari sana kemudian membuat miniatur-miniatur gua keajaiban yang lainnya, Bapak Ibu. Yaitu adalah masjid, halakoh-halakoh, majelis ilmu, majelis zikir. Agar apa Bapak Ibu? Agar nanti umatnya saat mendapatkan ujian, saat mendapatkan ada detok, nanti punya tempat yang sangat nyaman. Ada tempat yang bisa untuk berlindung di situ. Seperti itu Bapak Ibu. Agar apa? Umatnya nanti dapat mendapatkan banyak pertolongan dan penjagaan dari Allah. Saya tertegun sekali. Pandangan saya tertuju pada Quran surat Muhammad ayat 7 Bapak Ibu. Di situ Allah memention Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang percaya, yang yakin, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Saya simak terus karena apa? Korelasinya dengan adanya majelis itu, penjelasan dari Ustadz Nas itu kayak nyambung sekali majelis yang saya bina itu. Berarti majelis saya kayak gua keajaiban gitu kan. Barang siapa yang mau berjuang di jalan Allah, maka Allah akan tolong kehidupannya. Barang siapa yang mau menjadi salesnya Allah,
mengajak orang pada kebaikan, mendekat kepada Allah, mengajak orang untuk takwa kepada Allah, berarti saya berjuang di perusahaannya Allah. Siapa yang mau berjuang di perusahaannya Allah, maka Allah akan mudahkan urusannya. Ya Rob, saya ingin urusan dalam dunia saya, dalam pekerjaan saya, ya Allah, pengen mudah dan lancar. Akhirnya Bapak Ibu saya ingat-ingat dari dulu, oh iya ya, saya sembuh, alhamdulillah, itu dari gua keajaiban, ya. Kemudian banyak ide, itu juga rasanya plong banget kalau ada persoalan, ada kortisol. Setiap hari kan kita aktivitas itu banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Mungkin ada dari teman, ada dari suami atau istri, itu kan banyak gesekan-gesekan ya, kortisol bermunculan. Itu saya terasa nyaman kalau ada di gua keajaiban Bapak Ibu, ada semangat yang luar biasa. Ternyata memang betul Bapak Ibu semua, pada saat kita ada di gua keajaiban itu, ternyata saya membaca ada pernyataan dari Eric Hansen Bapak Ibu. Jadi Eric Hansen California ini adalah seorang psikolog ya. Beliau menyampaikan bahwa pada saat manusia mendengarkan ada satu berita yang tidak menyenangkan, ada manusia yang mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, itu kalau tidak didetok dengan adanya kegiatan-kegiatan happy peak, maka nanti nasibnya akan menjadi tidak baik Bapak Ibu. Ada keraguan, ada pesimis, ada sakit hati yang terus-menerus, bisa jadi dendam gitu Bapak Ibu. Nah, maka harus ada kegiatan penetralnya, minimal 3 Bapak Ibu. Minimalnya 3 dari kegiatan detok untuk happy peak itu. Ya contohnya silaturahim, kemudian doa, sholawatan, kemudian saling menasehati, menyapa teman ya di situ ya, kemudian ada lagi sedekah, berbagi hadiah. Nah, alhamdulillah saya runut kembali, oh iya ya di gua keajaiban itu ada 8 kegiatan happy peak Bapak Ibu. Maka pada saat kita 1 pekan itu ada kesedihan, akhirnya setelah kita masuk ke gua keajaiban itu luar biasa, dibanjiri banyak senyawa kebahagiaan, yaitu apa Bapak Ibu? Serotonin, dopamin, endorfin, ada oksitosin itu Bapak Ibu. Maka akhirnya plong dan fresh, kita mudah sekali memaafkan, mudah sekali melupakan jeruk nipis, mudah sekali untuk penyembuhan dari sariawan hati Bapak Ibu. Alhamdulillah disitulah akhirnya saya juga melupakan dari kerugian saat kami pindah-pindah mesin itu Bapak Ibu, mencapai ada sekitar 500 juta Bapak Ibu, tapi saya kayak enteng aja alhamdulillah Bapak Ibu. Kayak berasanya ya mungkin saya kurang sedekah seperti itu ya, akhirnya enteng ya. Peristiwa detail itu cepat lupa Bapak Ibu, seperti mendapatkan syifa ya. Kemudian diambil hikmahnya Bapak Ibu, karena kan untuk lupa sekali peristiwanya enggak bisa Bapak Ibu. Bisanya mengurangi kadar sakit hatinya ini kan, bisa menerima keadaan, itu yang bisa kita tumbuhkan Bapak Ibu, karena agar ajaib itu kita harus bersih Bapak Ibu dari sakit hati, dari dendam, dari yang namanya juga kepahitan, itu kita harus nol Bapak Ibu kalau pengen doa-doa kita ajaib gitu kan. Nah di situ memang dapat obat banyak sekali ya. Dalam Quranic vibration itu kita ada duduk sikap sempurna ala yoga, kemudian bacanya jahar bersemangat. Dan kita banyak jalankan jurus-jurusnya di situ. Alhamdulillah Bapak Ibu, dari jamaah yang kami bimbing ya, alhamdulillah di sini di Batang ya, bersamaan ada pelatihan yang di mana itu ya, yang camp ada di Jogja itu ya, sahabat surga semua. Saya merasakan bisa plong sekali dengan adanya 2 jurus Bapak Ibu. Barangkali nanti Bapak Ibu nanti bisa ini ya, bisa juga praktek ya. Bisa untuk merilis betul-betul dengan merawat terumbu karang ya, sholat tobat, tapi isinya mendoakan dari orang-orang yang ada gambarnya kurang baik gitu ya. Kita doakan, kemudian kita muliakan, kita bahagiakan seperti itu. Kalau bisa dengan oleh-oleh, kalau enggak bisa lagi dengan senyuman,
kalau nggak bisa lagi dengan doa, seperti itu Bapak Ibu. Itu saya mulai lost gitu. Lah, kemudian yang kedua itu dengan adanya tembakan ke dalam Bapak Ibu. Jadi yang pertama mohon maaf tembakan ke dalam dulu. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya yang banyak salah. Engkau yang maha benar, ya Allah, Engkau yang maha benar. Saya yang banyak salah, mungkin mereka semua benar, ya Allah, ampuni saya. Saya siap belajar untuk bisa berubah lebih baik lagi, ya Allah. Ya Allah, saya siap berubah untuk lebih baik lagi, bantu aku, ya Allah. Bantu aku untuk berubah lebih baik lagi dengan mudah. Itu self-talk-nya Bapak Ibu. Jadi ada self-talk, ada afirmasi, dan visualisasi. Orang-orangnya dibayangkan, mereka senyum semua, berjabat tangan dengan kita. Itu rasanya kayak plong sekali Bapak Ibu. Nah mulai di situ saya mulai disuruh ngisi, diminta ngisi untuk ada di Bojong, di Ujung Negoro, kemudian ada di Wiras Desa. Akhirnya kayak rezeki luar biasa ya, karena itu kan baca Al-Quran itu kan rezeki ya, sahabat surga semua. Alhamdulillah sampai dengan sekarang ini berjalan, dan insya Allah terus dikembangkan jurus-jurusnya. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu semua, jurus-jurus dari mana rezeki ya. Bapak Ibu semua itu kurang lebihnya share dari ilmu yang kami pelajari, nah kami rasakan dan kami alami. Kemudian apa yang bisa kita berikan kepada sesama kita, kurang lebihnya itu Bapak Ibu semua. Barangkali ada pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Novel, silakan. Kurang lebihnya itu sahabat surga dari apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak Ibu. Bunda, ya berapa kali mengikuti training-training ataupun seminar-seminar yang dilakukan oleh Ustadz Nasrullah, Bunda? Bisa diceritakan? Iya, karena 5 tahun itu kayak cepat, ya kayak kok ya lama gitu ya. Maksudnya karena senang kan kayak cepat ya. Jadi setiap Ustadz Nak di mana itu saya pokoknya ada di Pulau Jawa itu saya kejar. Jadi kurang lebih 17 kali. Itu 17 Wih, kali. luar biasa. Ada camp, ada training mega seminar, ada training-training yang lain. Pokoknya ada Ustadz Nas, sudah saya berangkat sambil hiburan tapi dapat ilmu. Ya. Jadi akhirnya bisa senyum gitu Ustadz ya. Oke, Bunda. Kemudian jurus-jurus apa sajakah yang utamanya Bunda jalankan dalam setelah mendapatkan ilmu Ustadz Nasrullah itu? Ya, jurus yang pertama, kalau yang keseharian itu Coach Novel dan sahabat surga semua ya. Setiap siapa saja yang ada di hadapan saya doakan. Doakan kemuliaannya, doakan kesuksesannya, doakan kejayaannya. Kalau dia bekerja ya biar dia uangnya banyak gitu. Biar kalau dia bisnis profitnya juga berlimpah ruah. Saya doakan semua dari batin saya. Saya vibrasikan, saya doakan. Itu yang ketemu, yang enggak ketemu misalnya terbesit ada di otak ya, kita ada di bayangan, kita doakan juga gitu. Kemudian apa Bapak Ibu, yang kita mungkin ada kelas ya, ada benci misalnya ya, dia juga enggak senang sama saya juga doakan gitu. Alhamdulillah saya doakan, bahkan kadang gini ada orang, Bunda itu orang ini ngomongnya seperti ini seperti itu tentang Bunda, udah biar aja, alhamdulillah lah dosa saya berkurang, dosa saya terhapus lah, nanti saya doakan, bacakan Al-Fatihah atau sholawat, akhirnya rilis, kita ketemu bisa salam, kita ketemu bisa menyampaikan apa saja dengan enteng seperti itu. Itu yang setiap hari Coach Novel ya. Kemudian yang untuk tekanannya ya gua keajaiban itu ya. Pada saat itu akhirnya kan banyak sekali jurus-jurus bisa kita aplikasikan ya, diantaranya kita ada doa melalui LOP, di situ ada praktek ya, kemudian praktek juga doa bidoakan, ada merawat terumbu karang di sana, ada doa juga kickback ya, juga doa mendoakan itu karena kita didoakan oleh
para malaikatnya Allah, itu pos novel ya. Oke. Jadi banyak sekali jurus, ada 14-an. Pompa air juga pos novel. Pompa air ini berarti sedekah ya. Ya, oke. Itu kita usahakan rutin. Kita rutin untuk adakan sedekah. Misalnya yang setiap pagi saya jajan. Nanti setiap hari Jumatnya untuk orang yang Jumatan. Ya, kemudian setiap hari Selasanya anak yatim yang tadi itu ada di gambar. Jadi kita berusaha detok ya, akhirnya insya Allah nanti untuk bisa meraih ibahnya Allah, menambah insya Allah untuk kita lebih lagi melembut seperti itu. Ya, keren sekali. Bunda bisa menjelaskan tentang gua keajaiban yang dijalankan ya. Gua keajaiban ini kan bagaimana kita berusaha untuk menghindari informasi-informasi yang katakanlah hari ini ya, informasi-informasi yang berbagai macam yang tidak positif semacam itu ya. Kita mungkin dari medsos atau televisi dan sebagainya, berita-berita yang muncul, kemudian acara-acara yang ditayangkan itu kan hampir-hampir semuanya tidak positif ya. Nah, yang Bunda lakukan dengan masuk gua keajaiban itu seperti apa sih? Mohon bisa dijelaskan Bunda. Yang dijalankan Bunda, silakan. Mulai jam 1 saya sudah siap ada di aula. Aulanya tertutup. Jam 1 siang ini jam ya? Jam 1 siang, ya Pak. Ya. Jam 1 siang sudah mulai ada di aula, aulanya tertutup. Ya, tidak ada televisi, HP bahkan dimatikan. Adanya laptop dan layar untuk belajar. Kemudian kami ada bukunya. Jadi buku salinan-salinan dari Al-Quran, kita ambil yang fadilah-fadilahnya itu cocok Bapak Ibu. Jadi yang cocok untuk orang usaha, cocok untuk ibu rumah tangga, cocok untuk kita seorang ibu, cocok untuk kita seorang manusia yang pengen sehat. Nah, kita ambil suratnya Al-Waqiah gitu ya, percepatan rezeki. Nah, kemudian nanti ada taubatan nasuhannya, Bapak Ibu. Ada taubatan nasuhannya, ada sholavatannya, ada asmaul husnanya, ya. Kemudian ada ruqyah syariahnya. Nah, ini Bapak Ibu semua yang keren luar biasa, ada ruqyah syariahnya karena pada saat sebelum berangkat haji itu kami juga ada belajar ruqyah syariah ya dengan ada Coach Ari Hendrawan. Nah, kemudian saya aplikasikan di situ di Gua Keajaiban. Alhamdulillah dari jam 1 itu saya sampai di sana dulu, nanti 1:30-nya jamaah mulai berdatangan, Pos Novel dan sahabat surga semua ya. Mulai berdatangan, setelah itu sampai selesai nanti jam 4:30 atau jam 5. Berarti ada 3 jam ya Pos Novel ya. 2, 3, 4, 5, 4 jam, 3,5 jam. Di situ ada pertama kita pembukaan dulu, sholawatan ya, bisa nasyid, bisa sholawat, karena kita biar rileks Bapak Ibu, ada hormon-hormon endorfin yang turun jadi nyaman ya. Setelah itu nanti ada tausiah dari saya pembukaannya untuk memberikan ruang cakrawala otak kita terisi ilmu. Setelah itu kita mulai ada baca Al-Waqiah sampai dengan ada Asmaul Husna dan ruqyah syariah gitu Pak. Dan ada sedekah anak yatim disambungnya sampai 4:30. Setelah itu disambung ada konseling dan lain-lain. Kadang sampai setelah maghrib saya baru pulang. Jadi hampir 6 jam ada di situ. Kalau hari Selasa, kemudian Kamis, ada Jumat dan Sabtu. Itu Pos Novel. Oke. 4 hari sekarang. Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu ya? Sabtu ya. Rabunya di sini Pos Novel. Ya. Ada di online. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki yang berbahagia. Ini jadi rupanya Bunda Susan ini untuk masuk ke Gua Keajaiban, beliau bukan kemudian menyendiri, kemudian melakukan zikir, justru beliau menghadirkan atau mengundang ya jamaah untuk sama-sama belajar, mengundang jamaah untuk sama-sama berzikir gitu ya.
mengundang jamaah untuk sama-sama mempraktekkan ilmu-ilmu magnet rezeki semacam itu ya. Dan rupanya jadi ini tampaknya Bunda Susan mulai sebelum ikut TFT ya, sudah mulai jalan ya. Jadi Sudah. istilahnya apa? Pengajian, kemudian dikir, kemudian juga berbagai aktivitas selama kurang lebih 3,5 sampai 4 jam itu Bunda memberikan sharing tentang ilmunya, mungkin sharing tentang pengalaman-pengalaman sebelumnya semacam itu ya Bunda ya. Iya. Oke. Terus Bunda boleh lanjutkan Bun. Bagaimana Bunda di dalam Gua Keajaiban di samping memberikan tausiah atau memberikan sharing tentang pengalaman-pengalaman itu juga ternyata juga memberikan istilahnya terapis, konseling gitu. Bagaimana terapis atau konseling itu dilakukan, kemudian juga bagaimana hasilnya Bunda? Untuk konselingnya adalah dengan wawancara dari jamaah ke saya, jadi tidak umum karena kan sifatnya tarekat gitu ya, jadi pengelupasan. Kalau nanti umum itu kan kadang aib ya, Coach ya. Jadi kita untuk intern. Nah, alhamdulillah nanti dengan beberapa sesi konseling dan kemudian diriadoi ada nanti masuk ke Gua Keajaiban bersama-sama. Alhamdulillah banyak kecocokan. Sebentar Bunda. Mohon yang masih mikrofonnya dibuka dan ada suara-suara masuk bisa dimatikan dulu. Ini saya nyoba matikan dari sini kok nggak bisa. Bintang Kejora, Coach. Yang siapa ya? Bintang Kejora sepertinya suaranya rembes. Yang di ini saya coba matikan dari sini nggak bisa. Mohon dibantu ya. Yang masih mikrofonnya terbuka bisa di unmute. Ya. Oke Bunda bisa. Ya. Oh ini sebentar. Ya. Bintang Kejora. Oke lanjut Bun. Iya, terapinya dengan melalui penelusuran permasalahan-permasalahan yang terjadi. Kemudian kami berikan adanya amalan-amalan dan juga perbaikan-perbaikan sikap yang di rumah untuk bisa dijalankan gitu. Nanti datang lagi konseling kedua misalnya setelah 1 pekan atau 2 pekan gitu. Alhamdulillah banyak yang berkesaksian, yang testimoni makin berkurang ininya rasa hati yang berat itu kan. Kemudian mungkin penyakit yang ada itu makin berkurang, makin enteng seperti itu. Sampai dengan alhamdulillah ada yang bisa lunas hutang, ada yang bisnisnya makin maju. Alhamdulillah gitu kan. Kemudian juga malah rajin sedekah bareng-bareng kita untuk bisa sedekah Jumat seperti itu. Jadi kita bertahap dalam konselingnya ini karena kan persoalannya kadang juga tidak ringan gitu. Jadi perlu ada repetisi pengulangan dan pengulangan seperti itu. Ya, karena tarafnya juga belajar ya. Jadi belajar ini kan repetisi, harus kita telaten gitu. Nggak bisa ada yang instan itu nggak ada Bapak Ibu. Jadi perlu ada kita telaten, nanti lama-lama akan panen, insya Allah. Amin. Ya, oke. Jadi majelis yang Bunda adakan atau bahasa Bunda tadi Gua Keajaiban dengan dikir, tausiah, kemudian konseling dan sebagainya itu rutin ya tiap pekan pasti ada rutin, gitu ya. Rutin ada. Dan dari situ kemudian proses konseling terapis itu dilakukan secara menerus ya. Luar biasa Bunda. Kemudian di pas akademi COVID kemarin, apakah sempat terhenti atau masih tetap dijalankan Bunda? Boleh diceritakan? Iya Coach. Ini ada keajaibannya juga Coach, luar biasa ya. Saat itu tahun 2019 ya, ada akademi COVID yang pertama. Itu semua harus lockdown. 4 bulan itu enggak boleh kerja, enggak boleh sekolah, enggak boleh ngaji gitu kan.
Masya Allah luar biasa. Akhirnya kita ngajinya by WA, one day one juice gitu saya ingat ya. Tetap kita isi energi, tapi kan tidak semantap ada kita bareng-bareng offline itu ketemu bersama. Tapi setidaknya kita mengcover di situ ya, Coach. Nah, di situ ada keajaiban karena mungkin barangkali ini balasan dari Allah doa-doa saya ya, karena di hari Selasa itu kan saya yang menyelenggarakan ya. Kemudian juga saya yang mengisi tempatnya dari saya gitu kan. Kemudian awalnya juga semua dari biaya-biaya saya semua gitu. Lama-lama kan jamaah pada sadar bareng-bareng. Akhirnya apa Bapak Ibu semua, di situ usaha saya kayak ada pertolongan dari Allah Bapak Ibu. Kayak diperjalankan gitu. Ya kita alhamdulillah enggak pernah minus, bisa membayari karyawan walaupun ada pandemi, PPKM, ada lockdown itu malah kayak enggak pernah nganggur Bapak Ibu, karena ada muncul lagi bisnis online sampai ada 4, bisnis digital ada 2 gitu kan. Nah, tinggal tiap pagi itu WD itu withdraw. Jadi betul-betul kayak duduk diam, rezeki datang, kayak slogannya Manet Rezeki jadi doa Bapak Ibu. Masya Allah keren Ustaz Nas ya dalam membuat ini slogannya. Jadi betul-betul terjadi. Nah, kemudian untuk usaha-usaha yang offline-nya, yang nyata ada kayak toko, kayak percetakan buku, kayak toko mainan juga, itu ada juga yang menjalankannya Bapak Ibu. Jadi kita di situ kayak ada pertolongan Allah melalui para malaikatnya, kemudian juga ikut membimbing mereka untuk bisa jujur, untuk bisa baik, bisa tertib gitu. Masya Allah, alhamdulillah keajaibannya seperti bertubi-tubi Bapak Ibu. Alhamdulillah. Itu kurang lebih. Oke. Jadi apa di Akademi COVID kemarin itu untuk bisnis seperti toko mainan, resto dan sebagainya itu tetap jalan ya. Jalan semua kok. Meskipun barangkali berkurang ya, ini walaupun berkurang tapi tetap bersyukur. Ya. Iya, karena apa? Saat berkurang itu kita ada dilebihkan yang lain. Dilebihkan yang lain apa? Saya bisa di rumah bersama keluarga lebih luar biasa. Gitu kan, bisa bareng dengan suami dan anak-anak lebih lama. Lah kalau enggak ada PPKM kan kita pergi-pergi terus karena diminta untuk melayani ke sana ke sini gitu kan. Jadi tetap ada alhamdulillahnya, kita tetap ada bersyukurnya. Gitu. Kemudian online juga bisnis online juga jalan. Itu teknis bisnis online-nya pakai apa, Bunda? Nah, online ini yang luar biasa Bapak Ibu. Saat itu waktu itu kan lockdown pertama ya, bulan Maret saya ingat gitu kan. Mulai ada penurunan dalam omset di offline gitu. Saya setelah sholat ada duha, kemudian saya doa kepada Allah, ya Rob, sekarang ini masih ada lockdown. Semua pada penurunan omset. Ya Allah, kalau saya tidak ikut dalam bisnis online ya saya ketinggalan. Ya Allah, mohon petunjuk gitu. Tidak lama Bapak Ibu, alhamdulillah ketemu metode yang di situ ada marketplace Bapak Ibu. Marketplace, kemudian kita mendaftar di sana, ada satu toko langsung bestseller Bapak Ibu. Produknya adalah tetap bola ini Bapak Ibu, padahal saya sudah tinggalkan, tapi kembali lagi ke saya masih rezeki. Jadi ceritanya kembali itu Allah kemudian seperti menggerakkan ada pelanggan toko lama itu dari Tegal WA ke saya, Bu tolong kirim bola ya 8 karung gitu. Saya mau jawab, saya udah enggak cetak, tapi kok kayak enggak profesional gitu ya, nolak rezeki gitu kan. Saya cuma, ya Allah mohon tolong, mohon petunjuk gitu kan. Akhirnya saya teringat pada teman umroh ya, jamaah saya yang cetak bola. Akhirnya saya konsul ke sana. Pak tolong Pak, untuk saya bisa dikirim bola, bisa enggak 10 aja, 10 karung gitu kan. Kemudian, oh ya Bu bisa, 10 karung itu 8 karung saya kirim ke toko yang di Tegal. 2 karung saya bingung nih mau dijual di mana gitu ya. Akhirnya udah dimasukin ke itu aja, ke marketplace gitu kan. Kan ada Tokopedia, ya ada Bukalapak, ada Shopee Bapak Ibu kalau mau ikut ya di sana. Tinggal Bapak Ibu nyediakan produknya. Nah, di situ pertama kita penjualan cuma satu jaring. Kemudian kita belajar lagi lama-lama 2, lama-lama tiap hari Masya Allah itu kayak
Ramai banget, ratusan resi, bahkan kalau tanggal kembar Bapak Ibu itu 1000 resi Bapak Ibu. Sampai lembur sampai malam, Masya Allah. Luar biasa ini apa namanya maunah dari Allah yang bertubi-tubi sampai dengan ada online ya, bisnis online. Kemudian insya Allah nanti 2 pekan lagi nih ada rumah makan, sudah siap semua. Tenaga kerja juga udah mendaftar, mohon doanya ya Bapak Ibu ya. Rumah makan Padang dan insya Allah akan melebar lagi ada di sebelah rumah sakit nanti. Untuk menolong para pemuda yang belum punya pekerjaan, biar ada bayaran dan doa bersama. Kami kan di karyawan tiap Jumat, nanti tiap Selasanya diumum. Nanti ada sholat berjamaahnya, duhur nanti kita harus kumpul semua. Sholat duhur berjamaah yang imami Pak Haji Gatot, suami saya. Itu kurang lebihnya Coach Novel dan ayah Bunda semua. Ya, luar biasa sekali Bunda. Ya. Akademi COVID terjadi, mungkin pelaksanaan Gua Keajaiban utamanya untuk pengelolaan majelis-majelis sementara dihentikan mungkin ya. Kemudian aktivitas lebih banyak di rumah ya, dan ya, sambil tetap monitoring terhadap toko-toko yang tetap buka ya, dan online-nya malah lebih bagus lagi banyak. Ya, Masya Allah. Dan ya, ini bahasanya kan situasi dan kondisi akademi COVID kemarin itu justru Bunda masih mampu ngumpulin dana. Terus ini sebentar lagi akan buka restoran Padang kalau nggak keliru ya. Restoran lagi, iya. Restoran Padang, ini wah, luar biasa ya. Orang lain mungkin kondisinya bisnis mulai tidak baik gitu kan kondisinya, tapi Bunda tetap naik terus ya, luar biasa. Ini juga bentuk daripada keajaiban yang Allah berikan ya, dengan mengamalkan ilmu-ilmu magnet rezeki. Dan Bunda untuk majelisnya sudah berjalan lagi atau masih hanya beberapa aja yang jalan? Iya, jalan semua ini kok. Cuma hari Rabu itu kan mau pindah malam, tapi belum jadi. Akhirnya diisi yang Coach Novel ini saya buy online kan. Jadi Selasa jalan ya, kemudian Rabunya ada di sini, dan Kamisnya ada di Bojong, Jumatnya ada di karyawan sendiri, di kantor sendiri, Sabtunya ada di Ujung Negoro. Jadi tetap 5 hari dalam 1 pekan. Luar biasa ya. Saya bersyukur aja Coach, ini rezeki gitu aja. Ini kan juga sekarang Bunda sudah ngikut TFT ya. Dan apa yang didapat dari TFT kemarin, terus bagaimana untuk praktek menebarkan ilmu magnet rezekinya Bunda? Iya. Untuk di majelis-majelis itu, silakan. Iya, alhamdulillah. Dari TFT itu kemarin saya sempat ada zona nyaman sebentar. Kemudian luar biasa seperti ada ini suara ya dari Allah melalui Ustadz Sofi. Mungkin Pak Novel kenal ya Ustadz Sofi ya. Beliau itu menyentil luar biasa kepada saya. Bunda, kenapa ilmu MR Bunda enggak sampaikan? Bunda, kenapa enggak online gitu. Lah, saya masih sibuk keajaiban gitu, Coach Novel. Saya tuh jawabannya agak malu gitu kan ya. Kemudian beliau jawabnya gini, ayo Bunda harus ada di situ, kurang lebihnya kontribusi kepada Ustadz Nas. Ayo ilmu-ilmunya biar ada pahala untuk Ustadz Nas. Saat itu saya kayak ditek kayak gitu. Kayak seperti disentil loh. Oh, aku udah belajar, kenapa enggak saya sampaikan? Saya sudah trainer, kenapa enggak saya sampaikan? Akhirnya mulai saat itu saya mulai untuk bawakan judul-judulnya semua dari magnet rezeki seperti itu, Coach Novel. Yang di offline-nya itu, yang di majelis-majelis semua, bahkan Korwil Jateng gitu, kalau ada saya buat ini kan, magnet rezeki Korwil Jateng, saya mohon izinnya Coach Novel. Tak promokan Korwil Jatengnya gitu, mohon izinnya. Jadi biar kelihatan ada di jamaah bahwa kita kan juga ada lembaganya gitu kan. Jadi insya Allah lebih memberikan doa yang baik bersama-sama, seperti itu. Iya.
Oke, alhamdulillah ini paling enggak setelah ikut TFT, kemudian Ya, ada pemikiran untuk bagaimana menyampaikan, menebarkan ilmu-ilmu magnet rezeki itu iya, kepada jamaah ya. iya, Paling sama. enggak di offline-nya ya. Dan Offline dulu. hari ini mulai Hari ini belajar iya untuk online. menyampaikan cara online ya Bunda ya. Iya, ini belajar Eh, betul. dan ini luar biasa Heeh. karena apa di Jawa Tengah sendiri ini lagi mulai Lagi kita off, coba iya. rutinkan untuk Ini bagaimana rutinan. bisa melaksanakan apa online kajian online rutin ya. Nanti saya berharap teman-teman CTMR yang lain juga bisa ikut bergabung bergantian untuk bisa menyampaikan ya. Oke, Bunda berarti ke depan siap ya untuk baik offline ataupun online untuk Insya Allah, menyampaikan, insya menebarkan ilmu magnet Allah. rezeki ini ya. Amin. Insya Allah mudah-mudahan Ya, Allah ridhoi, beri kemudahan semuanya dan berkah ilmu-ilmunya. Amin. oke, Ya, insya Coach, Allah siap. kita akan bergabung ya nanti dengan Korwil Jateng dan harapannya bagaimana nanti ilmu magnet rezeki ini benar-benar di Jawa Tengah ya bisa menyebar ya untuk kawan-kawan kita yang mungkin selama ini belum aktif, mudah-mudahan juga memacu ya untuk bagaimana kawan-kawan bisa mulai aktif ya. Tidak hanya itu aja, bagaimana mereka yang selama ini sudah tertarik dengan ilmu magnet rezeki, kemudian pengen belajar mungkin di mana di Jawa Tengah, di Semarang atau di Pekalongan atau di mana belum ada tempatnya gitu ya. Paling tidak Bunda sudah menyiapkan ya untuk di Iya, Pekalongan ya. iya, insya Dan Allah. luar biasa karena ternyata Bunda juga pada saat kemarin kita bantu semacam coaching itu merencanakan membangun gedung Gedung dakwah dakwah. ya, Iya, insya Allah. yang tanah sudah disiapkan ya Bunda. Sudah siap, ada 2 Oke, tempat. boleh Ada. ceritakan Bunda Ya, alhamdulillah. rencananya seperti apa, terus digunakan untuk apa saja, terus Iya, rencana biayanya berapa gitu. Barangkali alhamdulillah. nanti ada sahabat magnet rezeki Bapak Ibu yang hadir itu ingin Iya. ikut Waduh, berkontribusi terima misalnya kasih ya. sekali. Ikut Monggo silakan Bunda. bareng-bareng. Iya. Silakan Nah, pada ceritakan. saat ya alhamdulillah pada saat TFT itu ya coach itu ada jurus panah Arjuna. Ya. Ya, jurus panah Arjuna itu mecah keramik itu kan ya. Sama Bunda Mistin ini bareng juga sama Bunda Indi. Alhamdulillah saya tulis semua di situ. Saya yakin nanti ada percepatan, ada keajaiban seperti itu. Alhamdulillah memang betul pada saat kita mulai untuk bergerak, padahal kita udah enggak inget-ingetin tuh panah Arjunanya, udah enggak inget ya. Itu alhamdulillah bukan cuma satu yang saya tulis ada di keramik itu, bahkan 2 akhirnya. Yang untuk karyawan saya pengen memuliakan mereka, saat berdoa kepada Allah saya buatkan tempat yang sangat representatif. Alhamdulillah ini udah hampir jadi ya 2 pekan lagi bisa dipakai ya, ruangannya cukup luas, nanti ada AC-nya, karpetnya insya Allah nyaman, juga ada layarnya, ada laptopnya, suaranya empuk, itu biar jadi sifat. Saya yakin nanti ada pertolongan dari Allah akan diganti berlipat-lipat dari segala arah. Alhamdulillah ini udah hampir selesai. Nah yang kedua juga ada keajaiban lagi, walaupun saya kemarin itu sempat 500 juta itu di situ kayak raib gitu ya, karena untuk pindah-pindah gitu kan. Alhamdulillah diganti oleh Allah ada sekitaran ya untuk, mohon maaf tak sebutkan nominalnya. Ya, monggo nggak apa-apa. Ya, Niatannya adalah biar ini juga ya, menginspirasi gitu ya. Karena niat kami ingin berjuang di jalan Allah agar sisa hidup saya bisa berguna untuk sesama. Karena cita-cita saya yang jangka pendek ini, kalau jangka panjangnya kan ingin dapat surganya Allah ya, sahabat surga. Yang jangka pendek ini kan pengen menjadi khairunas anfa'uhum linas. Saya pengen total Bapak Ibu. Nah saat itu alhamdulillah seperti ada kemudahan,
ada dana 1,2. Alhamdulillah sudah siap 1,2 M, kemudian nanti untuk buat lantai 2. Ada namanya kalau misalnya Allah ridho ya namanya gedung dakwah Magnet Rezeki Insan Mulia atau apa nanti sama Coach Novel tanya ya. Sharing judulnya apa gitu gedung dakwahnya. Saya buat kayak yang di aula hotel juga biar muat, mungkin kapasitasnya 1.000 orang mungkin bisa. Yang di bawah itu ada parkir, yang di atas itu untuk aula yang dengan ada AC-nya, ada juga nanti sound-nya itu tinggal klik itu nyala semua, ada layarnya, kita duduk udah nyaman seperti itu. Saya ingin sekali, alhamdulillah suami juga ridho, anak-anak saya juga mendukung semua, jamaah-jamaah juga mendoakan, alhamdulillah. Alhamdulillah itu kurang lebihnya. Targetnya berapa bulan atau berapa tahun, Bunda? Targetnya suami sudah matur, sudah iya, udah oke, yang memang sebelumnya agak maju mundur, tapi setelah itu saya istilahnya ada doa mungkin konek ya Bapak Ibu, alhamdulillah targetnya nanti sekitaran tahun 2022 di bulan Maret insya Allah mulai. Jadi di awal tahun ya, karena kalau di Januari kita sibuk ada di buku, saya kan juga masih sales Bapak Ibu, sales buku iya, sales ngaji iya, masih sales gitu kan. Kemudian Pak Haji Gatot juga masih membersamai sales-sales juga. Nah Januari sibuk, pertengahannya di Maret itu nanti agak slow. Maret insya Allah mulai bangunnya. Iya mulai bangunnya. Maret ya, terus ya, paling enggak 1 tahunan atau kurang kali ya, bisa ya, terselesaikan. 6 bulanan, wah luar biasa ya. Paling enggak berarti tahun depan katakanlah kalau hitungannya Maret ya kurang lebih setahun lagi ya, Bunda udah ada tempat yang representasi 400 meter lah kurang lebih. Luar biasa. 400 meter. Tanah sudah tersedia gitu ya. Tinggal ngebangun ya, dana 1,2 sudah ada. Kemudian rencananya paling enggak membutuhkan sekitar 2,5 M ya, yang nanti akan 2,5 M itu sisa insya Allah Coach. Sisanya itu nanti saya untuk buat musola ada di samping Rumah Sakit Batang. Di sana ada lokasi yang udah siap juga, rukonya 2 untuk nanti jualan ini juga makanan sama mungkin toko apa lah. Satunya untuk musola. Saya pengen punya masjid tapi diizinkannya mungkin musola sahabat surga, karena suami katanya maturnya kalau masjid itu izinnya itu agak repot gitu. Jadi akhirnya udah musola aja insya Allah nanti untuk sebuah oase dari Bapak Ibu yang jualan di sana kan banyak Bapak Ibu. Jadi bisa untuk kesejukan, bisa untuk nanti istirahat sejenak siang gitu kan. Sebelumnya nanti dia udah sholat dulu istirahat gitu. Jadi insya Allah untuk bisa membahagiakan orang-orang di sana melalui sholat, melalui ada di musola itu. Ya, luar biasa, keren ya Bunda Susan. Jadi paling enggak setahun lagi gedung dakwah katakanlah untuk Magnet Rezeki plus Insan Mulia bisa berdiri. Dan bukan berarti untuk aktivitas majelis ataupun training tidak ada tempat ya. Saat ini sebetulnya sudah ada tempat gitu ya. Untuk misalnya pelaksanaan private training Magnet Rezeki atau kajian-kajian, seminar itu dimungkinkan ya Bunda ya. Iya, sudah. Jadi ini peluang bagi sahabat-sahabat CTMR di Jawa Tengah yang siap untuk bersama ya menebarkan ilmu Magnet Rezeki. Kemudian ada tempat di Pekalongan ya, nanti untuk acara-acara di sana ya, mungkin nanti di Semarang juga kita harapkan bisa ada tempat yang bisa kita pakai. Dan Bunda tentunya juga siap ya, ini misalnya harus keliling Jawa Tengah,
Siap. Doakan sehat selalu. Amin, amin. Panjang Tidak usia. tidak hanya di Pekalongan saja, tapi Iya, bagaimana Coach. nanti Oke. apa bergerak Mudah-mudahan ke Allah barat, mudahkan. Ya Tegal, Allah. Brebes, atau nanti ke Amin. timurnya bisa sampai Amin. Semarang, Demak, Kudus, Amin. Pati ya. Amin. Insya Ya. Allah kita bersama-sama dengan sahabat Magnet Rezeki yang lain ya. Iya, Coach Novel. Oke, Bunda. Iya. Kemudian ini apa langkah-langkah apa lagi nih yang disiapkan untuk Bunda dalam rangka untuk mengaktualisasikan diri ya. Seperti tadi yang saya lihat dari apa yang telah disampaikan, Bunda bergerak di bisnis ya, kemudian juga bergerak di apa majelis taklim ya, untuk di samping mengajak zikir, kemudian juga menebarkan ilmu magnet rezeki semacam itu ya. Kemudian tadi di video juga apa Bunda memberikan apa menyiapkan apa nasi Jumat ya. Nasi Jumat rutin tiap Jumat semacam itu ya. Sudah 1,5 tahun ini, Coach. 1,5. Nasi Jumat ya. Kemudian juga apa itu pemberian santunan untuk anak yatim piatu gitu ya. Itu dihadirkan di majelis Bunda atau datang ke panti-panti gitu Bunda? Ya. Kadang kalanya mereka ingin hadir, kami 2 pekan sekali kami hadirkan. Jadi biar jamaah juga lihat. Kalau mereka lihat ada anak yatim itu banyak yang merembes meleleh itu Coach Novel. Jadi bahkan menimbulkan ada kelembutan hati gitu ya. Jadi lebih mengenal lagi ngajinya gitu. Tapi kadang kalanya kami juga transfer gitu. Jadi tidak mesti dipanggil terus gitu Coach Novel. Kadang kita transfer, kadang datang. Serileknya, senyamannya bagaimana gitu. Oke. Oke, Bunda, ini masih ada waktu kurang lebih 5-7 menit ya. Boleh Bunda, apa ini yang pesan yang bisa disampaikan untuk sahabat Magnet Rezeki semuanya atau para pemirsa yang ikut hadir dalam kesempatan ini, mungkin di antara mereka juga para CTMR ini, biar kawan-kawan semangat ya. Ini saya juga lihat tidak hanya CTMR Jawa Tengah, tapi ada yang apa di CTMR Banten ya. Kemudian mana lagi nih? Ada yang Banten, ada yang Lampung kayaknya ikut hadir. Wah, luar biasa ya. Mudah-mudahan paling enggak dengan apa ya motivasi yang Bunda berikan, inspirasi yang Bunda berikan, tambah semangat ini untuk tidak berhenti tapi terus mau memberikan menebarkan ilmu-ilmu magnet rezekinya. Monggo Bunda, nasihat apa yang atau pesan-pesan apa yang bisa disampaikan? Ya, ajakan gitu ya. Ajakan, nasihat kelihatannya kayak belum pantas. Ajakan, kita mengajak saja Bapak Ibu, semua orang itu mempunyai ujiannya masing-masing. Ya Bapak Ibu semua. Itulah tanda kasih sayang Allah agar kita naik kelas Bapak Ibu. Agar kita bisa menapaki level keimanan yang makin tinggi lagi Bapak Ibu. Kemudian saat kita diguncang, saat kita mendapatkan ujian, guncangan atau benturan dari luar itu Bapak Ibu tidak akan mempengaruhi nasib kita sebenarnya Bapak Ibu. Yang berpengaruh besar pada nasib kita adalah apa yang kita keluarkan Bapak Ibu. Seperti tadi tumbukan pertama itu bagaimana apa yang kita keluarkan. Apakah kemarahan, energi gugur, atau keputusasaan, energi gugur, ataukah tetap semangat dengan melayani dan memberi. Itulah nanti yang akan menjadikan dari nasib kita selanjutnya akan bisa lebih mulia lagi, lebih baik lagi. Itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk menyemangati yang mungkin ada yang mendapatkan ujian gitu ya. Kemudian ada penyemangat lagi seperti ini Bapak Ibu agar kita terus untuk belajar. Ya. Bagi penduduk realita Bapak Ibu semua, penduduk secara logika gitu ya. Keajaiban itu kebetulan Bapak Ibu. Ya, bukan kepastian. Kebetulan itu dia masih
mikirin pengen sesuatu makanan bakso, tahu-tahu ada yang ngirimin gitu kan di ilmu magnet rezeki seperti itu kalau dia penduduk realita ya, dia mengatakan itu bukan keajaiban, itu adalah kebetulan, bukan kepastian. Tetapi kalau dia masuk menjadi penduduk kuantum, menjadi penduduk yang dia penuh percaya kepada Allah, yang selalu sakinah hatinya, yang selalu dalam keadaan yang mutmainah, ketenangan. Keajaiban itu sebuah kepastian Bapak Ibu, bukan kebetulan. Pasti Bapak Ibu. Sepasti apa Bapak Ibu? Sepasti ada benda yang jatuh dari atas ke bawah. Sepasti lagi ada hukum gravitasi bumi. Jadi ini untuk membina, untuk terus mengarahkan kita agar yakin Bapak Ibu, yakin akan keajaiban dari Allah nanti akan turun kepada kita pada saat kita mau takwa kepada Allah, itu Bapak Ibu ya. Kemudian ada nasihat lagi, ada ajakan lagi Bapak Ibu yang ketiga ya. Mengalami keajaiban sekali itu memang namanya kebetulan Bapak Ibu. Tetapi apabila mengalami keajaiban itu berkali-kali, itu namanya kepastian. Nah, sesuatu yang pasti itu ada ilmunya Bapak Ibu dan ada jurus-jurusnya. Maka kita tidak jemu Bapak Ibu untuk terus belajar, untuk terus mengkaji jurus-jurusnya ya, baik yang belum bisa maupun yang sudah mahir, sudah bisa ya, karena kadang seperti ini Pak Bapak Ibu semua, yang sudah mahir pun kadang lupa jurusnya kalau enggak diulang-ulang, enggak belajar. Betul apa betul Bapak Ibu? Jadi pada saat kita melihat ada sebuah taman ya, taman itu kan taman hati kita ya. Taman itu terlihat sudah rumputnya bagus, sudah dipangkas, tamannya sudah indah, banyak bunga-bunganya gitu kan. Ternyata karena taman itu tidak dirawat, tiba-tiba bermunculan ada banyak ilalang-ilalang, rumput-rumput liar yang makin meninggi. Nah, itulah Bapak Ibu semua, hati kita seperti itu. Apabila kita sudah merasa nyaman, sudah merasa tenang, tapi kita tidak mau untuk kemudian maintenance merawat ketenangan itu dengan jalan takwa kepada Allah, jalan ibadah mendekat kepada Allah, akhirnya rumput-rumput ilalang itu berupa apa Bapak Ibu? Ada garis kebenaran, ada sariawan hati, ada jeruk nipis berdatangan, akhirnya hati kita gelisah lagi. Maka kalau kita gelisah dan kemudian penuh dengan garis kebenaran, doa-doa kita itu terhalang Bapak Ibu. Doa-doa kita itu tidak menyentuh langitnya Allah. Maka kita untuk jaga senantiasa sakinah hati kita, ketenangan hati kita, terus untuk kita mendekat kepada Allah dengan jalan kita istighfar. Istighfar yang sesungguhnya itu tembakannya ke dalam Bapak Ibu, tidak menyalahkan keluar, tapi tembakannya ke dalam. Dengan seperti itu kita turun garis kebenarannya, kemudian kita melembut melembah mana, di situ akan terjadi adanya banyak aliran air, aliran keberkahan itu mengalir pada diri Bapak Ibu dan kita semua, karena kita mau merendah hati, mau kita melembah mana baik di hadapan Allah maupun di hadapan makhluknya. Itu kurang lebihnya Bapak Ibu semua. Semangat dalam belajar ilmu magnet rezeki. Oke. Kurangnya itu Coach Novel. Ya, terima kasih sekali nih Bunda Susan, seorang pengusaha, seorang trainer, pembina majelis-majelis taklim. Kemudian juga bagaimana beliau belajar magnet rezeki, meskipun di awal beliau sudah pernah menjalani, mendapatkan, kemudian dengan magnet rezeki ini semakin mantap, semakin kuat ya. Kemudian ikut TFT, sudah pakai CTMR ya, sudah mendapatkan certified trainer sebagai magnet rezeki, artinya punya tanggung jawab untuk menebarkan ilmu magnet rezeki ini, dan kebetulan berada di lokasi Jawa Tengah ini ya. Nanti insya Allah bisa bersama-sama untuk menebarkan ilmu magnet rezekinya ya. Luar biasa, inspirasinya keren ya. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita bisa jumpa lagi dan Bunda bisa memberikan materi-materi kajiannya ya di sini ya. Oke. Ada Mungkin pertanyaan Coach Novel? ya,
ini Apa? waktunya Oh, sudah kasihan yang nggak aduh ya. dijawab singkat-singkat saja, enggak apa-apa. Apa-apa ya, coba. Soalnya biar Itu mereka yang menyapa kita ini dengan cuma pertanyaan. bukan pertanyaan, cuma Oh ucapan-ucapan iya aja iya iya, ya. terima kasih Bunda Terima Tias kasih tuh. Utami ya, Ya, sama-sama ini Pak Iyaki, Masya ya, Allah. oke. Lebih banyak yang Ucapan selamat. Di atas itu menyampaikan. tadi ada pertanyaan Coach yang di atas. Iya. Ya, oke. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu, terima kasih yang sudah hadir di sini. Saya coba absen nih. Bapak Agus Yulianto yang ada catatannya ya ini ya. Iya. Bunda Ana, ini bintang kejora, ini siapa nih ya? Bunda atau ayah nih? Kemudian Pak Eri Agus, Bunda Heni, Bunda Iva, terus Bunda Indi ikut hadir, Bunda Yuliha, Bunda Zulaiha dari Bandung Bogor ya. hadir, Bunda Kusmiati, Pak Aza, Pak Isro, ya, Bunda Mistin ini hadir. Ya, Bunda Kemudian Mistin. Ada Bu Guru ya, Bu Suharyanti. Siapa lagi nih ya? Cinta, Magnet Rezeki. Bapak Purnami berarti ini Bunda ya? Ibu ya Bunda. Ibu ya, ini terus di sini hadir Bunda Ririn, Bunda Susi, ya. Bunda Tias Utami, Bunda Yani, wah luar biasa. Ya, Alhamdulillah, terima kasih. Ini mohon maaf Ipa. yang belum sempat kesebut, tapi yang jelas bahwa kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, sahabat Magnet Rezeki semuanya ini adalah mensupport kita ya para CTMR untuk terus berbagi ilmunya, dan mudah-mudahan tiap Rabu sore semacam ini kita bisa rutin menyelenggarakan. Nanti yang hadir CTMR yang lain, mungkin hostnya juga bergantian ya. Mudah-mudahan nanti bisa terjadwal secara rutin ya. Amin. Oke Bunda Susan dan para sahabat Magnet Rezeki yang ikut hadir semuanya luar biasa. Terima kasih saya ucapkan, dan mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan Bunda Susan ini menginspirasi kita, kemudian menggerakkan kita ya. Dan akhirnya Allah meridhoi kita, Allah memberikan tetap kesehatan pada kita, Allah berikan keberkahan pada kita, Allah bahagiakan kita, Allah muliakan kita ya, dan Allah berikan rezeki yang berlimpah seperti air bah kepada kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Dan akhirnya kami sebagai host mohon maaf kalau pelaksanaan dari acara online ini ada beberapa kekurangan di sana sini, dan tentunya kita akan terus coba perbaiki ke depannya, demikian ya. Dan akhirnya sekali lagi kurang lebihnya dari saya pribadi mohon maaf. Akhirnya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu semua. Terima kasih Bunda Susan, terima kasih Bud Novel, jazakallah khairan. Pak Iyaki, Masya Allah, senang sekali share. Bikin live ya Bunda. Terima kasih Bunda Susan, keren banget ilmunya, luar biasa. Luar biasa, sama-sama Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Izin live ya Bunda ya. Ya, monggo Pak, monggo Ibu ya, sahabat surga semua. Bos Novel, terima kasih. Baik, terima kasih sama-sama. Lancar semua, nanti Kos Novel di keajaibannya lancar. Amin, banyak, amin. Oh, ide-ide yang luar biasa keren. Amin. Baik, oke saya tutup ya. Ya, matur nuwun.